guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Mengapa Ruyizi ini lagi? Dia menjelaskan bahwa dia ingin mendukung Hua Tiandu, jadi dia tidak bisa bergaul denganku. Jika bukan karena orang ini menjadi taipan abadi, aku akan memukulinya seperti anjing mati. Gumam Fang Han mendengarkan kata-kata dingin Ruyizi. Meskipun Fang Han punya ide bagus, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya, dan ingin memukul tetua yang hebat itu dengan kasar. Dia tahu bahwa status orang ini tidak kurang dari tetua Tianxing, dan dia adalah pendukung kuat Hua Tian. Jika batu sandungan ini tidak dihilangkan, dia khawatir akan sangat sulit bagi Fang Han untuk bersaing dengan Hua Tian di masa depan. Setelah orang ini disingkirkan, Hua Tiandu juga akan kehilangan pendukung terkuatnya. Fang Han tahu bahwa dia dan Hua Tian akan saling bertarung di masa depan, dan mungkin ada 80% kemungkinan bahwa mereka akan seimbang. Bahkan jika dia mengalahkannya, akan sangat sulit untuk membunuh lawannya. Jika Hua Tian dikalahkan oleh dirinya sendiri dan tidak mati, dia akan menjadi ancaman besar bagi dirinya sendiri. Untuk menyingkirkan Hua Tiandu, pertama-tama harus menyingkirkan orang ini. Tapi seberapa mudah menyingkirkan orang ini? Fang Han tahu bahwa meskipun mana miliknya kuat, dia bisa membunuh tuan seperti Kaisar Hantu, tapi dia pasti mati untuk raksasa abadi di alam rahasia umur panjang. Kecuali dia memadatkan inti emas dan menerobos hingga ke 9 tingkat, dia bisa melarikan diri di bawah kekuatan penguasa dunia rahasia umur panjang. Itu hanya mungkin untuk melarikan diri. Kemenangan bahkan tidak memikirkannya, bahkan jika melarikan diri, tidak ada jaminan. Lagi pula, alam rahasia umur panjang dan alam rahasia kekuatan magis terlalu berjauhan, melangkah keluar dalam satu langkah adalah abadi. Tingkat tirani dan kualitas mana juga tak tertandingi. Terakhir kali di rumah abadi Taiyuan, Fang Han melihat kekuatan cabul dari penguasa alam rahasia umur panjang. Dalam keadaan normal, mustahil bagi seseorang di alam rahasia kekuatan magis untuk mengalahkan seorang master di alam rahasia umur panjang. Bahkan tidak mungkin memiliki Taoisme yang tak tertandingi. Kecuali itu peri. Tentu saja, tidak mungkin bagi seseorang di alam rahasia senjata peri untuk menghancurkannya. Bahkan penguasa alam rahasia umur panjang, kecuali itu adalah jenis karakter yang paling maju, setelah lapisan kelima, itu sulit untuk menghancurkan senjata peri. Penghancuran Feng Baiyu atas Tian Huang Mirror Tao yang luar biasa agak memakan mana. Nyatanya, orang-orang di alam rahasia kekuatan gaib hampir tidak dapat merusak bahkan alat-alat Tao yang tak tertandingi. Artefak Dharma, artefak roh, artefak harta karun, artefak Tao, artefak peri. Setiap level dibagi menjadi 4 produk, bawah, tengah, atas, dan indah. Satu lapisan lebih kuat dari satu lapisan. Fang Han sekarang memiliki banyak senjata ajaib, seperti tangan iblis, tablet dewa bermata 6, formasi pedang bulan, formasi bendera roh raksasa, boneka 18 arhat, pedang jiwa, dan pedang ular hantu. Kekuatannya dekat dengan alat Dao tingkat menengah, dan Raja Malam Darah adalah alat Dao tingkat rendah. Walaupun bersama-sama, dia hanya bisa menemukan giginya akan dipukuli oleh Ruyizi. Bahkan jika Fang Han memiliki 2 inti emas di tangannya, dia dapat meledak, tetapi tidak mungkin untuk meledakkan Ruyizi. Pihak lain bisa mengelak dalam sekejap. Biarkan kekuatan jin dan meledak sia-sia, terakhir kali ketika dia membom Kaisar Hantu, itu adalah strategi. Selain itu, Ruyizi telah berkultivasi ke alam rahasia umur panjang, dia memiliki kepekaan spiritual terhadap bahaya, kemalangan, dan sulit ditangkap. Tepat ketika Fang Han sedang berpikir tentang bagaimana menghadapi raksasa abadi ini, Tetua Tianxing berkata, "Tetua Ruyi, saya secara alami akan menegakkan hukum tanpa memihak. Mencari kebenaran dari fakta, saya tidak akan pernah membiarkan seorang murid yang melanggar aturan pintu lolos dari hukuman. Dan sama sekali saya tidak akan menganiaya seorang murid yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi sekte.
Saya adalah tetua hukuman surgawi, yang bertanggung jawab atas kekuatan sekte. Sepertinya bukan giliranmu untuk menyalahkanku, kata tetua Tianxing. Kamu, sebagai penatua yang bertanggung jawab atas hukum pidana, memihak pada kekuasaan. Sebagai penatua pemakzulan, aku secara alami memiliki hak untuk mendakwamu di depan kepala. Kata Ruizi mengambil langkah maju dan membelai ruyi hitam di tangannya. Dia melanjutkan, bahkan jika ketiganya itu adalah penyamaran dari Demon Dao. Fang Han adalah murid sejati kecil yang bahkan belum mengolah inti emas. Hak apa yang harus dia tangani dengan 3 orang? Jika semua orang meniru dia, maka itu akan mengacaukan sekte. Dan langkah ini hari ini, dia cemburu pada 3 orang dan ingin mengendalikan turnamen peringkat gunung dan sungai Yuhuamen saya. Tianxing, hari ini, terlepas dari apakah ketiganya menyamar atau tidak, apa yang telah dilakukan Fang Han tidak dibolehkan. Dia harus ditangani setingkat dengan kejahatan membunuh murid sekte yang sama. Itu harus dicambuk, lalu pergi ke penjara abadi. Ruizi. Kamu hanya marah karena perselisihan antara aku dan Hua Tiandu. Kamu hanya mempersulitku. Kali ini, ketika masalah sudah sangat jelas, aku menyingkirkan penyamaran dan pergi bersama Tianxing yang lebih tua. Membunuh Master Iblis dalam satu gerakan. Untungnya, Tianxing yang lebih tua tahu apa yang terjadi. Dia juga mengumpulkan bukti. Adapun Anda masih tidak memiliki hak untuk berurusan dengan saya masih memiliki hal-hal penting untuk dilaporkan ke kepala. Kata Fang Han dengan dingin tersenyum. Aku tidak punya hak untuk berurusan denganmu. Aku akan menghukum saat aku berbicara. Tidak perlu berbicara banyak omong kosong denganmu saat ini. Kata Ruizi tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Fang Han segera merasa bahwa kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya dari segala arah. Tidak peduli ke arah mana dia melarikan diri, dia akan dipenjara. Tentu saja, jika dia mati-matian mengorbankan rune kelahirannya sendiri dan kemudian tiba-tiba meledakkan inti emas, dia pasti bisa untuk melarikan diri dari pengepungan. Tapi dia tahu seseorang akan membantunya. Jadi dia tidak panik. Ruizi, aku Tianxing yang lebih tua, dan aku yang bertanggung jawab atas hukuman. Teriak tetua Tianxing juga bergerak tiba-tiba. Telapak tangannya bergerak kemana-mana, tekanan di sekitar tubuh Fang Han menghilang tanpa jejak. Fang Han diam-diam dikejutkan oleh tangan kedua orang ini. Meskipun tidak ada momentum yang mencolok, itu bahkan lebih menakutkan, karena dia tidak tahu bagaimana serangan mana lawan, bagaimana memblokirnya, apalagi bagaimana memecahkannya. Tanpa diduga, kamu akan mempraktikkan keabadian. Ketika Ruizi melihat Tianxing yang lebih tua membuat pernyataan yang meremehkan, dia mematahkan mantranya, dan matanya berkilat, sepertinya kamu mendapatkannya dari Fang Han. Wang Qingsui telah menambahkan banyak kekuatan padamu. Tidak heran kamu melindunginya seperti ini. Fang Han menghancurkan ketiga muridku di alam rahasia sekte Yuhua hari ini. Kehilangan yang sangat besar, sebagai tetua. Aku harus mengaturnya. Aku tidak mampu kehilangan sekte. Ruizi, bukankah hanya 3 orang pengkhianat yang telah tewas? Apakah hal yang baik bagi kita untuk memiliki pengkhianat di sekte ini? Kata Fang Han tiba-tiba bergerak di dalam hatinya. Su Yuer, kemarilah. Kakak Fang Han, ada apa? Su Yuer berjalan mendekat. Lampu hijau melintas dari tangan Fang Han, seperti buah aneh. Seukuran kastanye. Itu adalah salah satu dari 5 buah kekuatan gaib yang baru saja dibunuh di pohon dunia dengan membunuh 5 dewa. Sebuah telapak tangan mengenai Su Yue di dahinya, dan buahnya langsung menembus. Buah kekuatan supernatural ini tampak seperti ki tetapi bukan ki. Ada banyak pusaran ki di dalamnya. Begitu mengenai dahi Su Yuer, itu segera masuk ke otaknya dan segera bergabung dengan rohnya. Boom! Tubuhnya benar-benar melayang di udara, dan mana seluruh tubuhnya terkejut di mana-mana, berdampak dan terlontar keluar dari tubuh. Su Yuer tidak pernah menyangka bahwa tembakan Fang Han akan segera memasuki tubuhnya dengan buah bola hijau,
mengubah semua rohnya menjadi mana. Dia melangkah langsung ke alam misterius kekuatan supernatural. Efek yang bagus. Buah kekuatan magis ini sangat ajaib. Ini adalah harta terbaik antara langit dan bumi. Kata Fang Han tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa kekuatan magis benar-benar efektif. Apa? Pil macam apa ini? Itu benar-benar dapat meningkatkan alam dan membuat orang langsung masuk ke alam misterius kekuatan gaib. Apa aku tidak salah? Baru saja melangkah ke alam misterius kekuatan sihir. Punya mana? Itu benar? Ini adalah mana? Itu bukan mana dari senjata spiritual, tapi mana yang berasal dari dirinya sendiri. Fang Han itu benar-benar menggunakan pil hijau untuk mengubah Suyuer menjadi dunia misterius dengan kekuatan magis dan naik ke langit dalam satu langkah. Pil macam apa itu? Bahkan pil Yin Yang Wanshu tidak mungkin. Terlalu melawan langit. Ini hanya bertindak melawan langit. Misteri kekuatan magis harus dipahami sendiri, dan pil hanya bisa meletakkan dasar. Apa sebenarnya obat ini? Kata banyak murid berteriak keras ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, dan beberapa tetua hampir menatap mata mereka. Tidak mungkin, ini hanya kebetulan. Di mana pil yang dapat langsung mempromosikan orang ke alam misterius kekuatan magis. Namun, Fang Han memanggil dua orang lagi untuk datang. Satu adalah Ye Yu, dan yang lainnya juga seorang murid perempuan dari klub Jialan. Fang Han mengeluarkan dua buah ajaib dan menepuknya langsung di dahi mereka. Mereka benar-benar mengubah semua roh mereka menjadi mana nyata pada saat yang sama, mengubah tak terlihat menjadi nyata, dan melangkah ke alam misterius kekuatan magis. Ini bukan kebetulan. Ini adalah peran buah kekuatan supranatural secara menyeluruh. Hahaha, buah kekuatan supernatural adalah buah kekuatan supernatural. Sekarang aku berkembang, protos aku akan membunuh lebih banyak protos. Kata Fang Han sangat gembira. Ruizi, aku membunuh 3 pecundang, dan aku juga menciptakan 3 penguasa kekuatan magis pada saat yang sama. Apakah menurutmu aku memanipulasi daftar gunung dan sungai? Ingin mendapat untung darinya? Aku punya obat mujarab surgawi yang dapat menembus rintangan, menciptakan penguasa alam misterius. Kata Fang Han berteriak dengan tajam.